Ada salah satu sahabat Nabi yang terlihat familiar, tapi mungkin masih banyak di antara kita semua yang tidak mengenal dengan kisah sosok tersebut. Beliau adalah Utsman bin Affan, yang mudahnya kita kenal sebagai sahabat terdekat dari Nabi Muhammad SAW. Tak hanya sebagai sahabat Nabi Muhammad, Utsman juga memiliki ragam kisah yang menarik untuk kita ketahui. Untuk itu, pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang biografi Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf atau biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari Zu an-Nurain atau pemilik dua cahaya. Beliau lahir di Mekah 5 tahun sesudah kelahiran Rasulullah SAW atau 5 tahun setelah peristiwa pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Beliau berwajah tampan, kulitnya halus dan putih, jenggotnya lebat, bagian depan kepalanya botak, dan tangannya kekar. Beliau mengikrarkan diri masuk Islam di hadapan Nabi SAW setelah diajak masuk Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah masuk Islam, pamannya mengikatnya dengan tali sambil berujar, "Apakah kamu masih menyukai agama nenek moyangmu setelah kamu menganut agama barumu ini? Demi Allah, aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu keluar dari agama barumu itu." Kemudian Utsman pun menjawab, "Demi Allah, aku sama sekali tidak akan keluar dari agama baruku ini." Akhirnya pamannya putus asa dan membiarkan Utsman radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Beliau termasuk salah satu di antara 10 orang yang mendapat jaminan masuk surga dan termasuk salah satu dari juru tulis wahyu atau Al-Quran. Beliau ikut salat menghadap 2 kiblat dan ikut berhijrah 2 kali. Beliau juga mengikuti semua peperangan bersama Nabi SAW kecuali perang Badar. Saat itu beliau merawat istrinya Ruqayyah binti Rasulullah yang sedang sakit keras. Alasan beliau digelari Zu an-Nurain atau pemilik dua cahaya karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Beliau menikahi Ruqayyah, kemudian menikahi Ummu Kulsum setelah Ruqayyah meninggal. Ketika Ummu Kulsum meninggal, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Seandainya kami memiliki 3, niscaya kami akan menikahkan dia kepada Anda." Utsman radhiyallahu anhu memiliki seorang anak laki-laki dari hasil perkawinannya dengan Ruqayyah. Akan tetapi anaknya meninggal pada tahun 4 Hijriah dalam usia 6 tahun. Tentang dirinya, Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku tidak pernah bernyanyi, berangan-angan dan menyentuh kemaluanku sejak aku membaiat Rasulullah SAW." Beliau adalah sosok yang terkenal pemalu. Suatu hari Rasulullah SAW tidur terlentang, sedang kedua betisnya terbuka. Abu Bakar dan Umar meminta izin masuk, dan beliau tetap dalam posisinya dan membiarkan betisnya tetap terbuka. Tatkala Utsman radhiyallahu anhu minta izin masuk, beliau langsung menutup betisnya sambil mengatakan, "Bagaimana aku tidak merasa malu kepada orang yang malaikat saja malu kepada dia?" Hadis riwayat Muslim. Beliau juga sosok yang terkenal sangat dermawan. Bahkan beliau pernah menanggung semua perlengkapan separuh dari pasukan kaum muslimin dalam perang Al-Asrah. Saat itu beliau mendermakan 300 ekor unta dan 50 ekor kuda lengkap dengan segala peralatannya. Kemudian beliau datang membawa 1000 dinar dan memberikannya di hadapan Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW mengatakan, "Mudah-mudahan sesudah ini ada lagi yang dilakukan Utsman." Hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau juga pernah membeli sebuah sumur raumah dari seorang warga Yahudi. Setelah itu beliau mewakafkannya.
Kaum muslimin memanfaatkan sumur tersebut sebagai sumber air minum. Tentang Utsman, Abu Hurairah mengatakan, Utsman bin Affan telah membeli surga dari Rasulullah sebanyak 2 kali. Pertama saat ia melengkapi peralatan pasukan perang Al-Asrah atau Tabuk. Kedua saat ia membeli sumur Raumah. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Asakir. Utsman radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ia pernah mengatakan, "Seandainya aku berada di antara surga dan neraka, lalu aku tidak tahu kemana aku akan disuruh masuk, maka aku akan memilih menjadi abu sebelum aku tahu kemana aku akan dimasukkan." Rasulullah SAW telah memberitakan Utsman akan masuk surga. Beliau juga memberitakan bahwa Utsman akan menghadapi fitnah dan ia akan terbunuh secara zalim. Ia senantiasa bermunajat agar diberi kekuatan untuk bersabar menghadapi fitnah tersebut. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Utsman radhiyallahu an, "Wahai Utsman, sesungguhnya Allah akan mengenakanmu dengan sebuah gamis atau pakaian. Jika mereka ingin melepaskan gamismu itu, maka janganlah kamu melepasnya untuk mereka." Hadis riwayat At-Tirmizi. Pada saat Rasulullah SAW meninggal, Utsman baru berusia 58 tahun. Beliau menjabat sebagai khalifah tahun 24 Hijriah, dan saat itu beliau berusia 70 tahun. Beliau berjasa menyempurnakan pengumpulan Al-Quran, menghimpun umat untuk menggunakan mushaf yang telah dikumpulkan oleh Abu Bakar. Beliau menyuruh untuk menyalin naskah-naskah Al-Quran dari mushaf tersebut, lalu membagikannya ke berbagai daerah dan membakar mushaf-mushaf selainnya. Pada masa pemerintahannya, wilayah Afrika, Ciprus, Tabaristan, Khurasan, Armenia, Kaukas, Kirman, dan Sajastan berhasil dibebaskan. Pada masa pemerintahannya, harta berlimpah. Sampai-sampai ia pernah mengutus budak perempuan untuk menimbangnya. Ia juga sering menunaikan ibadah haji. Ia adalah orang pertama yang memperluas bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Beliau membangun pangkalan angkatan laut, menyuruh membentuk kepolisian negara, dan mendirikan gedung peradilan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, sidang peradilan masih diselenggarakan di masjid. Beliau juga orang pertama yang mendahulukan khutbah dalam salat Id dan juga menambah azan pada salat Jumat. Beliau pernah menginstruksikan agar kaum muslimin menduduki semua wilayah yang penduduknya hengkang dari wilayah tersebut, dan wilayah tersebut menjadi milik kaum muslimin. Beliau menikahi 8 orang wanita, 4 diantaranya meninggal dunia. Mereka adalah Fakitah, Ummu Banin, Ramlah, dan Nailah. Beliau memiliki 17 orang anak, 9 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Anak laki-lakinya adalah Abdullah Al-Akbar, anak sulung, Abdullah Al-Asgar, anak bungsu, Amr, Umar, Khalid, Walid, Sa'id, dan Abdul Malik. Beliau pernah naik ke puncak Gunung Uhud bersama Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar. Tiba-tiba Gunung Uhud berguncang. Lalu Nabi SAW berkata, "Tenanglah Gunung Uhud, di atasmu ada Nabi, Siddiq atau Abu Bakar, dan 2 orang saksi, maksudnya Umar dan Utsman." Hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau meriwayatkan 146 hadis dari Nabi SAW. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Siapa di antara hamba yang mengucapkan di setiap pagi, petang, dan malam hari dengan menyebut nama Allah yang tidak ada sesuatu pun yang memberi mudarat bagi namanya, baik di bumi maupun di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui, niscaya tidak akan ada sesuatu pun yang mendatangkan mudarat kepadanya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW pada malam kesyahidannya. Ia mengatakan, "Aku bermimpi bertemu Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Mereka mengatakan kepada saya, 'Anda akan berbuka puasa bersama kami malam ini.'"
Hadis riwayat Ahmad. Abdullah bin Sabah pernah mengorganisir sekelompok pemberontak untuk menggulingkan Utsman radhiyallahu an. Alasan mereka, Utsman melakukan praktek nepotisme dan mendudukkan kaum kerabatnya di pemerintahan. Pada hakikatnya, orang yang diangkat Utsman adalah orang-orang yang pantas menduduki jabatan tersebut. Mereka akhirnya membunuh Utsman saat ia sedang membaca Al-Quran di rumahnya pada pagi hari raya Idul Adha. Beliau meninggal tahun 35 Hijriah dalam usia 82 tahun. Ia memangku jabatan khalifah selama 12 tahun. Jasadnya dimakamkan pada malam hari setelah sebelumnya para pemberontak mencegah pemakamannya. Jasadnya dimakamkan di pekuburan Baqi' di atas lahan yang dibelinya sendiri. Demikianlah biografi Utsman bin Affan. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.